SMP saya di Pulang Pisau, itu pendidikan terakhir di Pulang Pisau. Ya. Saya paling nakal, saya pernah ketua OSIS, saya pernah memimpin upacara ratusan orang, saya pernah paskibraka, saya pernah pramuka. Semua yang pernah dilakukan laki-laki yang dulu tidak dilakukan oleh seorang perempuan, siswa perempuan, saya lakukan. Saya lulus S1 di Malang. Dan kemudian saya meminta kepada orang tua untuk saya lanjut untuk S2. Waktu itu posisi saya sudah bekerja ya, rekan GSM sudah bekerja dan orang tua katakan lanjut saja bekerja, tidak perlu sekolah. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami.
Mau kemana mas? Ini mau syuting mas. Oh, syuting ya? Iya syuting. Syuting apa mas? Syuting buat anak-anak Getsemani. Oh gitu ya. Acara apa mas? Acara namanya acara Sahabat GSM. Jangan lupa saksikan. Saksikan di YouTube Sahabat GSM. Jeleng dedek, diketahin. Nah tuh, pegawai lambat. Karena pegawai serbutan arana. Nanjong ya kata tuh. Anjing kan anak GTK anak. Oh, menandaknya bu putar sini kali abang. Kau mah tampitin abang. Hidup saya arana. Nah, putar-putar. Apa mobil abang? Menjadak pula keluar mobil bu teh. Gua ngapa-ngapa tuh. Thank you lu nah, jadi rumah mas. PG jadi bener untuk kepikiran. Sama di hendak anu itu tuh syuting area menurut kamu gelap gelap. Shalom. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu sahabat GSM. Salah satu sahabat GSM ini merupakan perempuan yang menurut saya nih ya, perempuan hebat. Gimana nih Tan? Perempuan hebat. Halo Kak Fitri. Tapi mau Iya, kita akan masuk. Kita akan masuk. Ini ada anaknya yang pertama namanya Nathan dan itu ada ibu. Dan ini ada tukang beca. Hai, halo. Dan ini ada yang paling ganteng. Dan kemana-mana paling sibuk. Ini siapa nih? Ini juga anaknya. Woi, orang yang biasa malu-malu di kamera tuh biasanya Lagi ngapain nih bro? Salam sahabat GSM, pada saat ini kembali lagi di YouTube channel kami Sahabat GSM. Pada saat ini kita akan ngobrol kembali bersama salah seorang perempuan yang menurut saya nih hebat. Kenapa hebat? Di dunia pendidikan berhasil, di dunia peribuan atau menjadi seorang ibu ya, juga berhasil ya. Kemudian selain dunia pendidikan, keluarga, bernyanyi pun berhasil. Ya, hanya satu yang dia belum berhasil. Apa? Menurunkan berat badan. Oh iya, oke. Baiklah, kita akan bersama-sama menyapa sahabat GSM 1 ini. Selamat datang di YouTube kami Kak Fitri. Halo. Hai, halo. Halo, apa kabar Kak Hai, Fitri? Baik sekali, sehat, luar biasa. Oke, sehat ya Kak Fitri ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Fitri. Yang pertama kita akan mengupas masalah pendidikan. Oke. Karena kita tahu Kak Fitri ini orang yang paling hebat menurut saya nih ya. Saya justru gugup kalau pendidikan. Iya. Ya. Sebelum kita ke arah situ ya. Karena jujur Kak Fitri, semenjak dari saya kenal Kak Fitri sampai hari ini, saya tidak tahu Kak Fitri itu pernah masuk TK atau tidak. Karena zamannya saya nggak ada TK gitu loh ya. Dan Kak Fitri pada saat TK itu di mana dulu? Oke, saya TK di Pulang Pisau, namanya TK Pertiwi, itu TK terbaik kata orang. Kemudian saya menempuh 2 tahun, jangan macam-macam. Saya 2 tahun TK. Oh sombong amat ya? Bangga itu bangga. Ya, bangga. Oke. TK artinya saya sudah bahagia melalui masa-masa bermain yang cukup. Iya, Yose belum kan ya? Iya. Saya curiga tidak bahagia. Oh bahagia. Walaupun angkatannya beda, tapi saya bahagia. Nggak usah ngotot. Yang penting tidak pernah TK ya. Iya, saya pernah TK. Pernah TK. Di Pulang Pisau. Di Pulang Pisau pada saat itu ya. Kemudian ketika kakak memasuki SD, di Pulang SMP Pisau. sama Di Pulang Pisau juga sampai SMP, SMP. SMA Di Malang. di Malang. Ya. Iya. S1 Di Malang. SD, SMP, SMA, S1
belum yang SSS yang lain ya. Yang saya mau tanyakan. Es doger enak. Iya, yang paling Kak Fitri ingat dari sekian SS ini ya, yang SD, SMP, SMA dan S1, yang paling Kak Fitri ingat masa-masa indah. Masa-masa indah. Iya. Oke. Kita bahas yang indah-indah. Iya. dulu. Jadi saya memilih nih ya. Iya. Dari SD, SMP, SMA, S1. Iya. Iya. Masa paling indah. Iya. SMP. SMP, kenapa? SMP saya di Pulang Pisau, itu pendidikan terakhir di Pulang Pisau. Ya. Saya paling nakal, saya pernah Iya. ketua OSIS, saya pernah memimpin upacara ratusan orang, Iya. saya pernah paskibraka, saya pernah pramuka, semua yang pernah dilakukan laki-laki yang dulu tidak dilakukan oleh seorang perempuan, siswa perempuan, saya lakukan. Iya. Agak sedikit ke sini karena tadi Kak Fitri telah membahas SSSS ya. Iya. Kak Fitri ini Sobat GSM, Kak Fitri ini adalah salah satu orang yang berjasa menurut saya ya, berjasa karena pada saat pertama kali saya ke Palangkaraya, Kak Fitri ini adalah orang yang merekrut saya. Saya nggak tahu pada Saya saat tahu itu. kuncinya dia, saya Saya nggak pegang tahu. kunci asnya dia. Iya. Ditanyakan saya kalau tentang iya, dosen. pada saat itu saya ikut Pesperawi tahun 2006. Betul. Iya. Nah, pada saat itu juara 2 ya Kak Fitri. Betul. Ya? Juara 2. Nah, pada saat itu posisinya Kak Fitri pada saat itu Sudah S2, S2. akan persiapan S3. akan persiapan S3 ya. Nah, sekarang S2. Karena saya tahu cerita-cerita yang saya dengar S2, S3 itu Kak Fitri berat ya. Iya. Sangat berat ya pada saat itu. Iya kan? Iya, Iya hamil. kan, hamil kan. Iya, Nah, baru menikah, baru hamil. menikah hamil gitu kan. Nah, pada saat Kak Fitri yang memotivasi Kak Fitri pada saat itu untuk mengambil S2 dulu pada saat itu. Iya, oke. Iya. Saya lulus S1 di Malang dan kemudian saya meminta kepada orang tua untuk saya lanjut untuk Yeah. S2. Waktu itu posisi saya sudah bekerja ya, rekan GSM, sudah bekerja dan orang tua katakan lanjut saja bekerja, tidak perlu sekolah. Saya katakan 10 tahun, 15 tahun ke depan mungkin sekolah itu bukan hal yang pilihan lagi, wajib. Iya. Maka biarkan saya memilih sekarang. Ibu dan bapak cukup kontroversi bahwa harus sekolah di begitu lulus S1 tapi kemudian diizinkan untuk masuk Gajah Mada. Dan itu memang sesuatu yang cukup berat, apalagi masuk Gajah Mada. Dan saya bisa meyakinkan mereka bahwa saya sekolah bukan untuk nebeng nama, untuk keren-kerenan, tapi memang untuk mencari ilmu. Dan itu tujuan saya jelas untuk menjadi dosen. Dengan catatan dosennya balik ke Lewu, Iya. pulang ke Haluli ke Kalimantan. Lewu ya, Kak, ya? Haluli ke Iya, Lewu, jangan Lewu. ke Tempat tempat lain, orang. iya. Gitu. Nah, satu lagi. Kan Kak Fitri sudah menempuh S1, S2. Nah, pada saat sebenarnya kalau menurut saya untuk seorang perempuan misalnya kan banyak loh orang berpendapat Cukup ya kan cukup Iya. S2. Kok Boleh ada- ikut saya iya, paman kamu cukup. iya kan? Cukup. Kok ada S yang lain gitu ya? Iya. Ada S yang lain. Sementara kan kita berpikir mungkin ya Kak Fitri biaya untuk ke situ itu Betul. kan banyak gitu kan, membutuhkan dana gitu kan. Tapi kok Kak Fitri masih mau gitu loh ngambil S3 itu motivasi Kak Fitri pada saat itu kenapa? Baik. Ya. Rekan-rekan sobat GSM, pendidikan, saya punya moto pendidikan itu investasi terbaik dalam hidup. Jadi kita berinvestasi untuk kepala dan kemudian kita berinvestasi untuk masa depan. Prinsip saya gini kan, seperti RA Kartini, kalau perempuan tidak menuntut ilmu, maka dia tidak bisa membina rumah dengan baik. Dia tidak bisa menghasilkan generasi yang baik. Itu saja kuncinya. Even walaupun saya nanti tidak bekerja, setidaknya saya bisa mendidik generasi selanjutnya dengan baik. Itu penting. Nah, jika memang Tuhan berkenan untuk memberikan pekerjaan, maka kemudian pendidikan ini menjadi modal untuk kita nanti bisa bukan masalah tentang bagaimana kita bisa bekerja ya, Step. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang tepat. Itu. Jadi kedewasaan itu juga linier atau sebanding atau lurus dengan yang namanya pendidikan. Itu menurut Kakak.
Artinya bekerja di mana saja itu bonus ya Kak ya? Iya, betul. Bonus, benar kan? Ya, Bonus. tapi pendidikan wajib. Wajib. Nah sekarang pertanyaan saya gini Kak, kebetulan ada beberapa anak-anak muda baik yang dulu maupun yang sekarang yang saya kenal gini, mereka mau melakukan menuntut pendidikan setinggi mungkin, tetapi biaya beban hidup itu tidak memungkinkan gitu loh untuk mereka untuk pendidikan. Pendapat Kakak untuk orang-orang demikian apa yang harus diperbuat kira-kira? Jika Yosef berpikir bahwa semua biaya itu dari saya, tidak. Saya diberikan beasiswa oleh negara. Jadi kalau kita merasa bahwa kesulitan kita itu ada di sisi biaya, banyak sekali open access untuk beasiswa. Jadi jangan pernah takut, tapi jangan pernah malu bertanya. Nah sekarang kan mau pendidikan tapi kemudian malas mencari informasi. Elam hamen lah. Elam hamen. Iya betul. Karena sering orang yang tersesat itu patah mengatakan malu bertanya. Sesat di jawaban. Oke, sesat di jalan kan? Iya. Sekarang yang mau saya tanyakan selanjutnya gini kan biasanya orang-orang yang mengikuti pendidikan itu rata-rata adalah orang-orang yang mampu gitu loh, mampu dari segi pikiran, keuangan. Ya, nah sekarang kemampuan ini Kakak dapatkan dari mana? Ya, baik dari materi loh ya maupun ini menarik ini menarik. Siapa seorang Kak Fitri lahir dan besar di Pulang Pisau, mengenyam pendidikan di Pulang Pisau. Pulang Pisau Lewu ya. Lewu waktu dulu ya. Bereng itu Lewu banget dulu. Sekarang jangan salah. Iya kan? Sekarang berarti kapasitas materi pendidikan yang saya terima itu kan berarti sama saja seperti anak-anak sekarang ya. Iya. Tapi apa yang mampu? Daya tahan. Jangan pernah berpikir gini bahwa otak pintar kemudian kemampuan keuangan baik itu menjamin seseorang bisa selesai. Tapi daya tahan untuk tetap bertahan dalam proses itu yang paling penting. Kata kuncinya mungkin fokus mungkin kan? Betul. Fokus ya. Betul. Harus fokus. Jadi kalau kita masih punya visi untuk selesai kuliah atau selesai program apa gitu, maka fokus dengan itu dulu. Fokus ya. Buhen ika menduan jite. Narai tujuan. Kan Kakak sudah besar-besar di jendela kamar tuh menjadi dosen di Lewu. Artinya visi Kakak untuk mendidik orang lagi. Berarti namun dia selesai waktu mendidik. Bujur. Berarti fokus dan kita juga harus mempunyai pikiran positif ya Kak ya. Betul. Pikiran positif, fokus. Nah, sekarang gini kan. Pertanyaan selanjutnya. Selalu bertanya ya. Gugup aku selanjutnya kok. Pertanyaan sidang selanjutnya. Gak betul Kak. Pertanyaan selanjutnya itu sambil mikir. Sambil mikir naraji sekundai. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Kak. Karena ini apa yang saya tanyakan ini bukan serta-merta saya tanyakan Kak, tapi apa yang saya alami dan teman-teman juga sering mengeluh. Nah, sekarang seperti ini Kak. Sekarang ini kan pendidikan menjadi sesuatu yang mahal sekarang menurut beberapa orang. Mahal ya? Iya mahal. Mahal. Tetapi menurut Kakak benarkah pernyataan demikian? Jawab sekarang? Mahal dan atau susah. Ada iklan dulu? Enggak. Mahal dan susah. Mahal dan susah. Iya. Karena temanku bilang gini, aduh Step, pusing katanya. Karena harus kuliah lagi, disuruh kuliah lagi sementara mahal SPP ya. Nah. Seperti itu. Kira-kira pendapat Kakak dengan pendapat demikian? Iya. Karena konsepnya awalnya salah, pendidikan itu tidak dikonsepkan sebagai investasi, maka mahal. Iya. Tapi kalau Kakak mengambil sesuatu, bahkan kalau rekan-rekan GSM katakan, Kakak kenapa sertifikasinya banyak sekali? Saya sedang berinvestasi. Kalau orang investasi itu berarti pikiran yang mendatangkan sesuatu yang baik bagi dia, entah secara finansial maupun non finansial. Jadi ubah dulu mindset berpikir tentang pendidikan. Pendidikan itu bukan beban tapi sebuah bentuk investasi. Ya, itu dulu. Karena kalau kita tidak mengubah mindset maka jejuan nih jinyawut mahal teh. Maka rega 1000 tetapi mahal. Berarti artinya gini, kalau kita sudah mengubah pikiran kita, mindset kita,
artinya dengan sendirinya termotivasi ya, karena Termotivasi. pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti, ya kan? Pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Nah sekarang biasanya kakak kan sudah SSS nih. Pertanyaan tuh gini. Hindai, kau milih akangku S2 ya hindai lo. Karet. Yang berperan penting. Oke. Pertama, kedua, dan ketiga dalam proses kakak menuntut pendidikan itu siapa? Orang tua. Orang tua. Orang yang tua. pertama. Kemudian keluarga ya. Suami ya, dan ya, anak-anak. Anak-anak lah. Iya. Dari SS yang kakak banyak ini yang paling berat apakah? S3 dong. Yang kenapa bisa berat kak? Wow. Berat di keuangan kah? Berat mengerjakannya kah? Atau berat di semuanya? Oke, kakak sudah lepaskan ya, Iya. terkait finansial, terkait kemampuan akademik sudah lepaskan. Iya. Yang berat itu adalah bertahan di proses S3. Jadi kalau Yosef nanti ketemu dengan orang yang lulusan S3 Gajah Mada, itu nanti mungkin bisa berkonfirmasi ya, Iya. gimana proses pendidikannya. Itu satu. Tapi menurut kakak itu tidak berat dalam proses. Tapi sebagai seorang perempuan, kami dulu tes itu 40-an orang, kemudian diterima 5. 3 orang ini perempuan dan salah satunya harus drop out karena memang agak kendala sakit, dan kami tinggal berdua nih di dalam kelas. Dan ternyata saya diizinkan Tuhan untuk hamil setiap tahun pada saat saya, itu. Iya. di S3. Setiap kali mengambil studi. Iya betul, selalu Iya kan hamil. pernah kakak Iya, cerita betul. waktu itu kan ya. Selalu hamil dan Iya. ternyata di dalam proses pendidikan itu, terutama di Gajah Mada ya, no excuse. Kamu hamil, kamu mendapatkan privilege, tidak. Iya. Kalau kamu presentasi, lakukan sebagaimana orang normalnya Normal, ya. mengambil mata kuliah ini atau mengambil S3. Tidak memandang. Tidak memandang Anda Iya. mau membawa beban apa lainnya. Ini proses Tidak ada berat. pengecualian. Tidak ada ya. pengecualian. Iya. Nah, proses berat ini apakah mendidik kakak untuk kemudian semakin pintar? Tidak. Ternyata mendidik kakak untuk bertahan di masa kesukaran apapun, misalnya Sep ya. Di bidang pekerjaan sekarang banyak orang yang kakak temukan prosesnya. Kenapa mereka tidak bisa ditarik untuk lebih maju? Kenapa mereka tidak bisa berpikir ke depannya lebih cepat? Apakah kakak putus asa nggak dengan itu? Jangan putus asa. Proses ini sama sebenarnya. Melalui atau bertemu dengan orang-orang yang sulit tadi, dengan proses pendidikan yang sulit ini sama, membina mental. Putus asa nggak kuncinya? Jangan. Itu aja sebenarnya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Selain jangan putus asa, yang paling memotivasi kakak selain orang tua loh ya, yang paling memotivasi kakak sehingga membuat kakak tetap bertahan itu selain orang tua, keluarga, siapa kak? Yang pasti. Suami, Selain suami, anak-anak dong. selain anak-anak, Tuhan. Tuhan. Oke. Itu tidak bisa ditawar. Iya. Itu Tuhan. paling strata paling tinggi. Paling tinggi. Ya, karena Iya. pergumulan itu kembali kepada penyelesaian dengan Tuhan. Kenapa kakak bisa istilahnya gini, tetap bertahan? Pokoknya saya harus bertahan di S3 karena orang tua, Tuhan karena ini itu pasti kan? Iya. Tadi kira-kira kan nggak mungkin ya ingat Tuhan. Ada naskah atau lagu kah yang membuat kakak, oh Tuhan kan pasti ini ada nggak? Ada dong. Kolose 3 Ya. ayat 23. Bunyinya apa? Kolose 3 ayat 23 itu intinya menguatkan kakak bahwa segala perkara dalam kehidupan itu bukan dilakukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi kalau kakak tidak mau berproses di pendidikan, maka kakak mengecewakan Tuhan. Artinya lah kak lah, selain di pendidikan, pekerjaan juga mungkin nas itu. Betul. Ya, karena saya ingatnya gini, apa yang kamu lakukanlah Untuk Tuhan. untuk Bukan Tuhan, untuk bukan manusia. untuk manusia. Betul. Supaya kita tidak kecewa ya kak Betul. ya ketika Jangan kecewa. ya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, dalam prosesnya sampai hari ini, proses jatuh bangunnya kakak, yang membuat, yang pernah kakak alami gitu loh ya, yang pernah kakak alami dan sampai hari ini tidak pernah kakak lupakan. Dalam pendidikan? Ya, yang tidak pernah kakak lupakan. Proses apa? Proses dalam Mengerjakan penulisan apa? disertasi. Ya, kenapa kak? Karena proses disertasi ini kakak badannya di Palangkaraya, tapi dosen pembimbingnya di Yogyakarta. Tidak bisa enak kayak kalian, Yosef.
Iya. Bisa lewat email. Dosen pembimbing tidak mau. Oh, nggak mau. Jadi kakak harus terbang dari Palangkaraya pagi. Kak, maaf memotong. Iya. Kenapa bisa demikian, Kak? Karena gini, kalau di dalam dunia pendidikan yang pernah saya dengar, Kak, Rajin potong-potong, iya, Yosef. enggak. Kan itu kan biasanya katanya gini, dosen yang kayak gitu tuh biasanya dosen yang kolot. Iya. Ya maksud saya Sering gitu. ya, killer. Apakah karena memang dia kolot kah? Itu maksud saya kan. Oke. Apakah karena memang dosen ini sudah profesor kah atau memang gimana gitu loh? Kok bisa gitu loh? Padahal kan masanya kakak kan email kan sudah ada. Ada dong. Iya, makanya saya semua bilang, Instagram, kok nggak mau Facebook gitu, saya kan? sudah sosialita waktu itu. Ih, sombong amat ya. Iya. Nah, maksud saya kan Perlu meningkatkan. iya kan benar kan? Betul. Kenapa kok nggak lewat Alasannya email nggak aja bisa, ya? gitu? Iya, kenapa Betul. nggak bisa gitu ya? Oke. Yang kakak pahami di proses pendidikan S3 itu bukan kepintaran, bukan kecepatan, bukan kemampuan untuk menganalisis angka-angka, tapi bertahan tadi, kemampuan untuk bertahan. Iya. Jadi kalau kami mengatakan bahwa oh ya lulusan dari Gajah Mada ya, oh ya Kagama ya. Oke. Yang kami dapatkan adalah kemampuan untuk bisa Berproses dengan Iya. baik. Itu dulu, Seth. Mhm. Jadi kalau dosen di sana itu kemudian terlihat killer, terlihat kok dipersulit, harusnya bisa dipermudah. Kayaknya karena orang kan banyak bilang gitu, dosen ini susah ditemui, macam-macam kan, ya kan? Iya, Nah, betul. banyak sekali kita menjumpai mahasiswa-mahasiswa demikian kan. Nah, sekarang aku mau tanya sama Kak Titi juga nih. Katanya jadi dosen itu gampang-gampang susah, benar nggak? Karena kebetulan ya Sobat Muda ya, Kak Fitri ini adalah salah satu dosen pada salah satu universitas yang ada di Kota Palangkaraya. Tidak boleh disebutkan ya universitasnya. Boleh ya? Tit, Boleh ya? gitu. Boleh nggak? Boleh ya, oke. Salah satu yang ada di Palangkaraya itu Universitas Palangkaraya, Dosen tepatnya, favorit itu. ya tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Favorit Iya. ya? Oh, sombong juga anak. Sombong amat orang ini. Gimana? Oke, iya. Kira-kira mau kata gimana? Iya, karena memang image seperti itu Iya. ada, ya. Nah, Tapi menurut kakak, apakah menjadi dosen itu gampang-gampang susah? Jangan gitu. Gampang-gampang dan gampang. gampang-gampang dan Dan gampang. gampang, iya kan? Bukan susah ya. Oh iya dong, kakak kan menaruh visi untuk menjadi dosen kan sejak SMP. Iya. Berarti kan itu yang memang diingini. Iya. Gampang-gampang dan harus gampang. Iya, betul. Iya. Kalau gampang-gampang susah berarti kan di situ kalau uangnya sedikit susah dia. Mahasiswanya cerewet susah dia. Iya. Kan Berarti motivasi, Sep. kembalinya ke motivasi mindset tadi ya, Kak ya. Ya. Sombong banget nih dosen Ira. Iya kan? Gampang-gampang dan gampang. Gampang-gampang dan gampang. Iya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada dosen yang demikian. Oh, banyak Banyak banget. Bisa nggak Anda sebutkan satu? Ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Merusak kredibilitas orang nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke lah, kalau nggak boleh. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, saya selalu bertanya loh Kak di acara ini ya. Iya, Yang kamu berani nggak pernah bertanya. menjawab ya? Di acara ini yang berani bertanya cuma saya ya. Ibu ini tidak boleh bertanya karena ini acara saya ya. Iya. Karena aku memantui. Iya. Sekarang motivasi kakak ke depannya apa? Sebagai dosen dulu. Sebagai dosen motivasi kakak ke depannya apa? Mentransfer visi, memberdayakan generasi ini untuk bisa mampu berjuang di masa depan. Itu apa yang saya alami di proses ya. Apa yang saya alami di proses mereka juga harus mampu. Harus mampu ya Kak. Harus ya? mampu ya, karena struggle di masa depan itu lebih berat. Kak, ini agak menarik menurut saya ya, kata-kata agak mampu. Kakak pernah nggak berpikir ataupun merasakan kata mampu loh ya. Makanya saya bilang tadi ada seseorang kebetulan beberapa orang anak-anak di kampus itu pernah cerita-cerita ke saya tidak mampu. Ya. Sudah artinya gini Kak, dia angkatan 2015 dan lain sebagainya, tetapi hanya dia sisa-sisa orang yang seharusnya ini sudah tidak mampu, sudah saya usahakan. Biasanya Kak, yang bermasalah itu biasanya
Kalau seperti itu kasusnya siapakah? Apakah mahasiswanya kah atau memang ada orang-orang tertentu? Oke. Ya dia bilang karena gini Kak, ada beberapa Kayaknya orang, kita dua perlu buka bimbingan konseling kayaknya. Kayaknya arah pendidikan larinya ke konseling kejiwaan. Iya. Ini yang saya tanyakan Iya, ini memang. Kak, ya yang saya tanyakan ini ada hubungannya juga dengan pendidikan kan? Betul. Nah, maksud saya ini mewakili Konsep sobat-sobat GSM. Tidak mampu. Iya. Karena ada sobat atau teman sahabat GSM yang mengalami hal demikian. Siapa tahu dengan kakak menjawab demikian ada penyelesaian gitu loh. Dia termotivasi lagi maksud saya. Iya. Iya, Di silakan, konsep Kak. kata tidak mampu tadi. Iya, Saya dia sudah tidak berusaha, mampu, saya tidak iya. mampu begitu ya. Siapa yang kemudian harus diubah dalam konteks ini? Iya. Satu, dia harus berubah dulu. Kemudian lingkungannya, karena mungkin saja dia pejuang, intinya dia pejuang, tapi kemudian lingkungannya bilang, terai, ikau narai, terai. Lingkungan Pola pemuda, pikir ya, Kak, ya, betul. pola pikir. Lingkungan pemuda itu mulailah dari lingkungan yang positif. Support, jadi pemuda support pemuda, kemudian orang-orang yang muda ini saling kemudian membangun komunitas yang positif. Jangan sampai ada kata terai, dia tahu, jangan mematahkan ya. jangan pernah mematahkan. Coba. Yuk, kalau kita bicara Einstein, kalau kita bicara James Watt, kalau nggak coba, mana ada listrik begini? Kak, biasanya ini saya masih konsepnya masih yang bicarakan yang itu ya Kak ya. Nah, biasanya kalau sudah mencoba dan lain sebagainya, karena konsepnya orang sahabat GSM pada saat itu sudah mencoba dan saya memang lihat Kak. Perjuangannya mulai dia yang diubahnya diubah lagi ini. Iya. Biasanya hal-hal yang demikian itu revisi. Iya, revisi. Ya, kenapa bisa gitu loh Kak? Apakah memang seorang seperti yang Kakak bilang tadi, orang pintar itu selalu mengobrak-abrik, itu memang demikian Kak? Oh, enggak dong. Menginjak-injak ya. Kalau mereka bilang gini Kak. Iya, kalau mereka bilang gini Kak, mempersulit. Oh, I see. Iya, mereka bilang gini, sudah dikerjakan si A, minta si B lagi. Sudah dikerjakan si B, minta si A lagi yang diubah. Seperti itu konsepnya mereka waktu itu Kak. Dan memang saya lihat, apa kesulitanmu apa sih Dek? Saya bilang sampai kamu nggak selesai. Teman-temanmu sudah semua, aku bilang kan. Tapi aku bingung Kak, yang dikasih ini disuruhnya ubah lagi. Nah, konsep demikian tuh menurut Kakak gimana? Satu, ini konsep pendidikan yang salah ya. Kalau saya Maksudnya katakan gini, yang bermasalah kira-kira di dua-duanya. Dua-duanya. Oh, nggak boleh. Tidak terima ada kasih. tidak ada Iya. kambing hitam di sini. Dua-duanya. Karena saya takut. Karena merasa dosen, yang salahnya mahasiswa nih. Karena kebanyakan sesama staf membela staf. Iya. Walaupun mahasiswa benar. Dosen membela dosen Iya, maunya. siapa tahu. Oh, enggak dong. Oke, berarti dua-duanya ya. Kak, ya? Dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya. Kok bisa dua-duanya? Karena gini, ketika egosentris seseorang ini semua pribadi ya. Ketika egosentris seseorang, baik itu dia berlabel dosen, dia merasa bahwa dia menempuh pendidikan, padahal mohon maaf, pendidikannya mungkin saja tidak melalui proses yang sebenarnya kita tahu di banyak cerita orang begitu. Tapi bergelar ijazah S3 itu kan kayak berkibar-kibar bendera betul, gitu. Betul, ya. Nah, maka dia kemudian ada keinginan yang memang belum stabil secara emosional untuk kemudian menekan orang, mempersulit orang. Loh, konsep dosen adalah killer. Konsep dosen itu mempersulit. Itu dia belum mencapai proses yang tadi saya alami. Dosen yang seperti itu adalah dosen yang kemudian membuat zaman pendidikan itu kembali ke zaman kegelapan lagi. Kak, ini kan ada pernah mahasiswanya juga. salah ya? Iya, mahasiswanya juga salah. Iya. Terlalu mudah menyerah. Iya, berarti dua-dua pihak ya. Dua-dua pihak. Nah, Kak, ini saya juga pernah dengar katanya kalau dosen S1, S2, S3 itu pasti kayak penerimaan mahasiswa itu Kak. Penerimaan mahasiswa itu kan maba pasti dihukum. Karena dia pernah merasakan. Apakah hal demikian masih tetap berlaku di fakultas atau di universitas? Oke. Untuk dosen? Iya. Apakah harus menghukum? Iya. Ya. Menurut saya pemahaman hukuman itu tetap harus ada. Reward tetap harus ada. Seimbang ya, Sam. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa dia sudah berproses, barang gue ikau ketawa jadi ikau menyerah. Yuk, coba
kita membuat dalam versi saya. Saya jelaskan ke mereka dan ternyata bisa. Berarti kamu yang mudah menyerah. Buktinya kamu bisa. Saya kasih reward ya. Mau nggak kamu ikut kompetisi ini? Karena papermu bagus, kamu kompetisi. Aduh, udah tahu aku, Bu. Saya yang bicara. Kamu yang support saya. Nah, reward dan punishment itu harus, tapi dalam tataran yang tepat. Amun kau menghukum ulu kemudian push up, nggak zamannya lagi. Kita zamannya ini sekarang, bukan zamannya ini. Iya, tapi masih ada nggak kira-kira yang gini? Kuang di zaman sekarang kira-kira. Are masih? Are. Melo kueka. Melo kueka jare. Mangati tenangkap. Rahasia lah Kak. Dari sekian banyak SS yang Kakak dapatkan, sekalian pesan untuk teman-teman ya. Dari sekian SS yang Kakak dapatkan, belum pesan. Kira-kira menurut Kakak motivasi yang paling penting dirangkum dari TK sampai SD, SMP, SMA dan S3. Motivasi diri itu yang paling penting menurut Kakak tadi, kata Kakak tadi ya. Nah, selain itu yang paling penting sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Motivasi yang paling penting apakah? Moto paling penting untuk bisa bertahan. Iya. Kalau doa tadi bersama dengan Tuhan tadi itu pasti, itu utama dan terutama. Nah, tetapi di balik semua itu kan ada satu titik yang banyak dari tadi Yosef nggak satu-satu, banyak tadi. Bukan Kak, secara umum. Iya. Secara umum. Iya, secara umum maksudnya. Tentang esensi kita. Iya. Karena kan berbeda-beda kan Kak, tapi secara umum nampak gitu loh. Kalau punya Kakak kan tadi secara pribadi. Ini maksud saya secara umum, pandangan Kakak. Pandangan secara umum. Iya. Gini, bahwa setiap orang dilahirkan, diciptakan, ada dalam dunia ini bukan kebetulan. Mengerjakan bagian yang ada dalam trek perjalanan kita dengan sungguh-sungguh tadi, itu paling penting. Kalau sekarang Kakak jadi dosen, maka Kakak mengerjakan diri sebaik mungkin jadi dosen. Tadi Yosef bilang, ada hal lain yang di sisi kehidupan Kakak mungkin tidak optimal. Kalau Kakak sekarang punya anak 4 ya anak Kakak? Oh iya baru tahu. Masih belum aku punya anak. Kira 6. Iya. Tua sekali wajahku ya. Kalau Kakak punya anak 4, maka Kakak ada dalam track sebagai seorang ibu yang membina anak 4. Kalau Kakak sebagai seorang istri berarti harus respect dengan tanggung jawab dan kapasitas suami. Kalau Kakak ada dalam pelayanan gereja, maka pelayanan ini juga harus diamanatkan sebagai pelayanan yang sungguh-sungguh. Artinya tidak ada orang lahir dengan kebetulan kemudian dia menjadi butiran debu atau butiran rengginang. Enggak ada. Kita punya amanat agung untuk menjadi yang terbaik. Misi ya. Berdasarkan versi kita. Yosef mau nggak dirubah menjadi Kak Fitri? Nggak bisa. Dia adalah Yosef yang punya amanat sendiri untuk menjadi Yosef terbaik. Iya, betul. Aku tanya Ika Undai. Ya, silakan. Udah tahu. Boleh. Oh, Ika memang pemegang kekuasaan. Iya, boleh. Sekarang saya buka. Apa sih yang seorang Fitri mau tanyakan ke saya, akan saya jawab. Tapi di episode selanjutnya. Iya. Di episode selanjutnya. Oke Kak Fitri. Terima kasih ya Kak sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan saya percaya obrolan kita ini nggak receh. Tetapi saya percaya nggak kaleng-kaleng, nggak receh gitu ya. Tapi saya percaya yang nontonnya nanti bakalan termotivasi. Ya, bakalan termotivasi karena obrolan ini sangat amat menarik. Baiklah, demikianlah obrolan kita bersama salah seorang sahabat GSM. Jangan lupa tonton terus, saksikan terus channel YouTube Sahabat GSM. Shalom.